Labirin kehidupan kembali menjumpai Anda, sahabat. Tulisan Pendeta Yowas Adi Prasetya kali ini diberi judul Having a Martha Love in a Mary Church. Saya Daniel Budi Laksono. Marta, Maria, dan Lazarus adalah 3 kakak beradik yang menjadi sahabat Yesus. Entah sejak kapan mereka saling mengenal dan bersahabat. Yang pasti Alkitab mencatat ketiga nama ini sebagai orang-orang yang memiliki tempat istimewa di dalam kehidupan Yesus. Di dalam Yohanes 11 ayat 5 dijelaskan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kata mengasihi di sini memakai kata agapao, yang dalam Injil Yohanes menunjuk pada kasih pada umumnya. Namun di dalam ayat 3 ditunjukkan lebih khusus lagi bahwa Lazarus dan tentu juga Maria serta Marta dikasihi oleh Yesus sebagai sahabat atau phileo. Bahkan karena begitu besar kasih persahabatan Yesus, Alkitab mencatat, maka menangislah Yesus dalam Yohanes 11 ayat 35 ketika Lazarus mati. Ayat ini adalah salah satu ayat terpendek di dalam Alkitab dan isinya adalah ratapan Yesus yang sangat mengasihi sahabatnya. Namun dari ketiga orang kakak beradik ini, Marta mungkin yang paling kurang mendapat perhatian. Ia bahkan memiliki reputasi kurang baik, karena para pembaca selalu teringat pada teguran Yesus pada Marta saat ia berkunjung ke rumah mereka, karena Marta terlalu sibuk bekerja. Sebaliknya Yesus malah memuji Maria yang memilih sikap terbaik. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Demikian dituliskan dalam Lukas 10 ayat 41. Kali ini Pendeta Yowas ingin berusaha merehabilitasi reputasi Marta yang sudah terlanjur kurang baik itu. Kesalahpahaman pembaca menurut Pendeta Yowas lebih dikarenakan kegagalan mereka menangkap aroma persahabatan yang muncul dari teguran Yesus. Selain juga kegagalan mereka memahami pribadi Marta secara lebih utuh. Akan tetapi mungkin juga apa yang memperkuat kesalahpahaman itu adalah cara pandang yang tak seimbang, yang terlalu menekankan iman dibandingkan karya. Marta memang seorang caregiver. Ia akan berusaha sekuat tenaga memastikan bahwa orang yang dikasihinya tidak kelaparan dan berkekurangan. Ia rela bekerja di belakang layar untuk membereskan hal-hal kecil yang membuat sebuah peristiwa besar berjalan dengan baik. Hobi dan kegemarannya memang melayani orang yang dikasihinya. Dalam Yohanes 12 ayat 2 pun dicatat bahwa ketika sebuah perjamuan makan diadakan untuk Yesus, Marta melayani. Orang-orang dengan tipe kepribadian seperti Marta pastilah memiliki kegembiraan besar ketika hidupnya dapat berarti melalui hal-hal kecil yang diberikannya sebagai simbol cinta kepada orang yang berarti bagi kehidupannya. Siang itu Yesus singgah ke rumah kakak beradik ini dalam perjalanan ke tempat lain. Alkitab mencatat bahwa Marta lah, bukan Maria, yang menyambut Yesus. Sementara Maria hanya duduk di depan kaki Yesus dan mendengarkan sang guru berbicara, Marta sibuk sekali melayani. Tak ada yang salah dengan kesibukan itu. Bagi seorang seperti Marta, menyibukkan diri untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi seorang sahabat merupakan sebuah panggilan jiwa. Bagi Marta, keseharian adalah ruang ibadahnya. Ia berusaha mencintai Allah yang dijumpainya di dalam Yesus melalui pekerjaan domestik. Mungkin juga Marta merasa paling bertanggung jawab sebab kemungkinan besar ia adalah saudari tertua dan pemilik rumah itu. Yesus juga tidak menyalahkan Marta yang sibuk melayaninya. Masalah barulah muncul ketika Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Di ayat 40. Jadi apa yang Yesus tegur bukanlah kesibukan Marta, melainkan ketidaksukaan Marta kepada cara Maria menyambut Yesus, yaitu dengan duduk tenang menyimak perkataan Yesus. Bahkan teguran ganda Yesus, "Marta, Marta," perlu dibaca dalam suasana penuh simpati bagi seseorang yang secara berseloroh menegur sahabatnya. Tidak ada kesan menyalahkan, apalagi menghakimi. Pendeta Yowas bahkan ingin melangkah lebih jauh untuk memperlihatkan bahwa mungkin saja tak ada yang keliru sama sekali dengan Marta.
Sama sekali tak ada. Dorothy Sowell pernah memperlihatkan bahwa Marta dan Maria mewakili dua tipe spiritualitas Kristen, yaitu kontemplasi dan aksi, atau meditasi dan efisiensi. Dalam tradisi Kristen, keduanya dikenal dengan sebutan vita contemplativa atau hidup kontemplatif dan vita activa atau hidup aktif. Sowell lebih jauh menegaskan bahwa tradisi Yahudi sesungguhnya menempatkan keduanya di dalam sebuah keseimbangan dan bukan sebuah hierarki seperti yang dilakukan oleh tradisi Aristoteles. Tradisi Barat tampaknya justru lebih mengikuti sang filsuf tersebut, terbukti dari tafsiran Luther atas Marta dengan berkata keras, "Marta, pekerjaanmu harus dihukum dan dianggap tak bermanfaat. Aku tidak menghendaki pekerjaan, akan tetapi apa yang Maria tunjukkan yaitu iman." Jadi, dalam Luther dan dalam tradisi Barat pada umumnya, iman dipandang lebih unggul dan malah berseberangan dengan perbuatan. Sowell lebih jauh berkata, kita tak perlu membagi dunia menjadi para pelaku dan para pemimpi, menjadi Maria-Maria yang lembut, menyimak dan menyerahkan diri di satu sisi, dan Marta-Marta yang pragmatis dan sibuk di sisi lain. Kita membutuhkan keduanya, Maria dan Marta, sebab dalam kenyataannya kita sendirilah kedua saudari itu. Bukan hanya itu, Sowell juga mengutip dua orang mistikus penting, yaitu Teresa dari Avila dan Meister Eckhart. Teresa berkata dengan sangat apik tentang perlunya menerima kedua model ini bersamaan. Percayalah, Marta dan Maria harus ada bersama-sama demi menyambut Tuhan dan bersamanya dengan mereka. Jika tidak, ia akan dilayani dengan sangat buruk dan tetap tak mendapatkan makanan. Bagaimana bisa Maria yang selalu duduk di sisi kakinya memberikan makanan kepadanya jika saudarinya tidak ada untuk menolongnya? Nah, semoga Anda mulai dapat melihat sisi baik Marta yang kerap kita cemooh itu. Lebih lagi, jika kita menyimak penafsiran Eckhart, mungkin kita akan bersikap lebih apresiatif terhadap Marta. Mistikus ini berkata bahwa Marta adalah saudari yang jauh lebih dewasa dan matang daripada Maria. Ia menulis, "Kini Marta berkata, Tuhan suruhlah dia membantu aku." Ini dikatakan bukan di dalam kemarahan, namun ini lebih merupakan rasa sayang yang melingkupinya. Kita dapat menyebutnya rasa sayang atau godaan. Mengapa demikian? Perhatikan, ia melihat bagaimana Maria dikuasai oleh sebuah kerinduan bagi kepuasan jiwanya. Marta mengenal Maria lebih baik daripada Maria mengenal Marta, sebab ia telah hidup lama dan baik, dan kehidupan memberi pemahaman terbaik. Jadi permintaan Marta agar Yesus menyuruh Maria ikut bekerja tak lain karena Marta takut Maria akan tetap menjadi seseorang yang tak dewasa, yang hanya memikirkan kepuasan jiwanya saja. Indah sekali, bukan? Entah berapa banyak khotbah atau renungan dengan nada negatif diberikan kepada Marta, dan sebaliknya pujian melambung diberikan kepada Maria. Mungkin kini saatnya Anda mempromosikan sebuah kekristenan yang lebih utuh melalui vita contemplativa dan vita activa itu bersama-sama. Mungkin saatnya sekarang membantu sahabat kita lainnya untuk lebih menghargai Marta, seorang pemerhati yang dalam kedewasaannya mencintai Kristus melalui laku hidup setiap hari. Pada tahun 2000 muncul buku yang segera sohor dengan judul Having a Mary Heart in a Martha World yang ditulis oleh Joanna Weaver. Judul buku ini mencerminkan keinginan berlebihan banyak orang Kristen untuk memariakan diri dengan ongkos penolakan atas Marta. Sudah saatnya kita mengusahakan sesuatu yang lebih seimbang, having a Martha love in a Mary church. Sahabat, terima kasih Anda sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Anda membutuhkan naskah cetak lengkap Labirin Kehidupan, silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Terima kasih dan sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.